Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau masak sop ya, kuah sop tulang. Ini tulangnya ada 1 kg. Lalu saya tambahkan lagi dagingnya 1/4 kg ya. Lalu ini bumbu-bumbunya sudah saya siapkan, semuanya sudah saya cuci. Ada 1 bonggol bawang putih ya, lalu ada bawang merah, ada 1 sendok makan ketumbar, lalu jahe. Ini jahe ada sekitar 1,5 ruas jari, lalu ada pala ya, pala sekitar 1/3 ya, 1/3 dari sebiji pala ya. Lalu ini tomat, nanti tomat kita masukkan terakhir ya. Tomat sekitar kalau 2 buah yang besar cukup ya, kalau yang kecil bisa 3. Lalu untuk bumbu yang kita tumis, ini kita tumis. Pertama kita goreng bawang goreng ini, lalu kita sisihkan karena nanti terakhir baru kita taruh ke dalam kuah. Lalu ini juga bumbu ini cengkeh, bunga lawang ya, sama kapulaga, kayu manis. Ini sedikit lengkuas ya, nggak usah banyak, sedikit saja boleh. Lalu ini nanti kita tumis. Setelah kita sisihkan bawang goreng, lalu kita tumis ini semua 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sampai 5 bumbu ini kita tumis. Lalu kita setelah harum wangi, baru kita masukkan bumbu yang kita haluskan ini nanti. Ini nanti kita haluskan ya. Nah, setelah itu nanti setelah dia berbau wangi, mengeluarkan harum, baru kita masukkan ke dalam panci ya. Nah, yang pertama-tama kita masukkan dulu. Nah, ini juga ini alat-alat pelengkapnya, sayur ya. Ada wortel dan buncis ya. Yang pertama nanti setelah kita taruh dulu ini ya, kentang. Setelah agak empuk baru kita masukkan wortel dan buncis. Nah, ini ada merica ya, bisa ditaruh semua ya dalam panci satu ini. Terus ada kok lupa ya, ini daun bawang. Nah, bawang pre, lalu ini seledri ya. Ini terakhir nanti kita taruh sama ini ya. Nah, berhubung airnya sudah mendidih, nah air sudah mendidih, kita langsung meletakkan dulu, memasukkan ini dagingnya ya. Kita rebus daging dulu, rebus daging hingga selama 2 jam. Ketika sudah empuk, nanti baru kita masukkan sayurnya. Ingat teman-teman ya, jangan terlalu cepat dimasukkan sayur, nanti dagingnya jadi alot, nggak sanggup teman-teman gigit. Nah, ini sangat nikmat, sangat gurih, apalagi untuk sahur ya teman-teman. Kalau sahur, teman-teman bisa menyimpannya, jangan pakai sayur dulu, di dalam kulkas ya. Bisa tulang dengan dagingnya yang sudah dimasak, lalu simpan dalam tempat ya, dan tinggal ditambahkan sayur ketika sahur ya. Untuk menu berbuka juga sangat nikmat ya teman-teman. Ini airnya tadi sudah mendidih, lalu kita masukkan daging yang 1/4 tadi ya. Ingat ya teman-teman, ketika merebus air jangan penuh airnya,
sisakan 1/4 dari panci, karena ketika kita masukkan lagi dia akan penuh. Nah, tapi nanti ketika dagingnya sudah mendidih selama 2 jam atau 1,5 jam ya, bisa 1,5 jam biasa udah empuk ya, tergantung dagingnya. Kalau dagingnya agak alot bisa 2 jam, tapi kalau dagingnya agak muda, sapinya agak muda, maka 1,5 jam sudah empuk ya teman-teman. Nah, ini nanti airnya akan berkurang. Nanti setelah dia empuk otomatis air berkurang, baru kita masukkan sayur ya. Sambil kita menunggu dagingnya empuk, kita menggoreng dulu, menumis bawang merahnya. Tumis bawang merah. Ini bawang merah ini nanti kita taruhkan di atas kuah yang sudah masak. Sambil kita menunggu, kita menumis dengan menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah kita persiapkan tadi. Itu bumbu yang dihaluskan ini ya. Ini ya. Nanti tomat terakhir. Nih teman-teman, sambil kita menunggu dagingnya empuk, kita tumis bahan-bahan yang tadi ya. Tadi apa, ada temulawak. Ini temulawaknya agak bergetah sedikit karena saya simpan di freezer ya, nampak kurang segar, nggak apa-apa teman ya. Lalu ini kayu manis dan teman-temannya nih, apa tadi, bunga lawang, ini cengkeh sekitar 11 butir ya, ini sekitar bisa 9 ya, atau 8 atau 10 bisa, nggak masalah. Ini 7 butir ya. Minyaknya udah panas, kita tumis saja. Tadi bawang gorengnya udah saya sisihkan teman ya. Nah, ini tadi bawang gorengnya teman-teman saya sisihkan kecilnya dulu. Nah, sekarang kita tumis bumbu supaya tidak langur ya teman-teman. Kalau nggak ditumis maka dia akan langur. Lalu kita menambahkan bumbu halus yang sudah saya blender. Nah, yang tadi teman-teman. Nah, ini kita biarkan dia sampai wangi teman-teman ya. Setelah dia mengering,
baunya sudah keluar, nanti kita matikan apinya, lalu kita masukkan ke dalam kuah sop tadi ya. Sopnya yang sudah mendidih, kita tunggu saja sampai airnya menyusut kira-kira setengah ya teman-teman. Nanti baru kita masukkan kentang dulu ya pertama, lalu ini wortel ya, yang terakhir kita masukkan tomat, baru nanti kita masukkan daun bawang, seledri dan bawang goreng ya. Nah, merica masukkan nanti ketika sekaligus dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini bumbu ini boleh juga kita tumis sekalian dengan bumbu ini. Nah, masukkan terus ke sini. Nah, biar dia berbau harum. Boleh 1 bungkus ya teman. Nah, enak kan menakarnya? Nah, biar tidak bau langur, jadi kita tumis bumbunya, jadi kuah sopnya juga rasanya nanti gurih ya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah, insya Allah pasti ketagihan. Nah, ini kita tunggu sampai dia berminyak di pinggir-pinggirnya ini, itu tandanya sudah mulai mengering, sudah mengeluarkan bau harum. Nah, ini belum, kita tunggu mengering sedikit lagi. Nah teman-teman, ini sudah ada minyak, ini tandanya bumbunya sudah mengeluarkan bau harum. Ini sudah bisa kita matikan ya, lalu kita masukkan ke dalam sop tadi ya. Nah, kita masukkan ya semua ya teman-teman. Bumbu yang kita tumis tadi kita masukkan semua. Nah, ini dijamin nikmat ya teman-teman. Ini resep ini saya dapat dari mertua. Nih teman-teman bisa mencobanya nanti dulu. Insya Allah akan ketagihan. Nah, udah kita masukkan. Nah, kuahnya sudah berubah warna ya. Sudah kita masukkan bumbu, otomatis bau yang dikeluarkan pun sangat harum teman-teman ya. Nah, kita biarkan airnya sampai menyusut ya, nanti baru kita masukkan kentang ya teman-teman ya. Kentang dulu, karena kentang agak lama empuknya, nanti baru kemudian kita masukkan wortel ya. Nah, ini teman-teman, airnya sudah menyusut, sudah sepertiga ya, karena tadi saya rasa dagingnya sudah empuk ya. Jadi kita masukkan kentang ya teman-teman. Tidak mesti harus waktunya 1,5 jam, itu kalau dagingnya agak tua ya teman-teman. Tapi berhubung ini saya rasa tadi 1 jam setelah mendidih, dagingnya sudah empuk, jadi boleh kita masukkan kentang ya. Nah, jadi totalnya kita memasaknya 1,5 jam. Jadi kentang dulu, setelah kentang empuk sedikit setengah matang ya, baru kita masukkan nanti wortel. Karena kentang
agak lama ya kita memasaknya, sedangkan wortel sebentar saja sudah empuk. Nah, ini teman-teman, tanda kalau dagingnya sudah empuk itu dia sudah lepas dari tulangnya, sudah menciut ya. Nah, begitu cara kita menandakan dagingnya sudah empuk ya. Kita tunggu empuk teman-teman ya, kita tunggu empuk setengah matang ini kentangnya, nanti baru kita masukkan wortel. Nah teman-teman, kelihatannya kentangnya sudah agak empuk. Ini sudah bisa kita masukkan wortel ya. Wortel dan buncis. Ini tandanya hampir matang. Ya. Karena wortel dan buncis tidak lama ya empuknya. Nah. Nah, sudah sangat bagus warnanya. Sudah bercampur dengan sayur yang berwarna-warni ya. Kita tunggu sedikit empuk, lalu kita masukkan tomat ya. Ini sepertinya kentangnya sudah empuk. Yuk kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini kentangnya sepertinya sudah empuk ya. Dagingnya pun semakin empuk ya. Kelihatan nikmat sekali ya teman-teman ya, baunya harum. Nah, ini sudah bisa kita masukkan tomat teman-teman. Nah, kita masukkan tomat ya, yang 2 buah tadi yang besar-besar. Ini berhubung kecil tomatnya, saya berikan 3. Ini kita cincang-cincang ya, kita masukkan, sayurnya sudah empuk. Nah, kelihatannya nikmat nih teman. Nah, setelah kita masukkan tomat, lalu masukkan bawang pre ya. Bawang pre yang tadi tidak usah semua ya, setengahnya boleh. Ya. Nah, baunya harum teman-teman. Wangi. Nah teman-teman, bila ingin lebih terasa gurih bisa menambahkan jamur merang ya, penyedap rasa. Jamur ini rasa sapi nih ya, jamur merang rasa sapi ya. Ini penyedap rasa alami, tidak ada MSG, jadi sehat untuk dikonsumsi ya. Boleh menambahkannya, saya hanya menambahkan 1 bungkus karena kami tidak terlalu suka kepada penyedap ya, untuk menambah gurih saja ya, sedikit ya. Sebenarnya tanpa penyedap pun sudah gurih karena sudah banyak bawang putih ya. Bawang putih itu fungsinya membuat masakan menjadi gurih ya.
Nah teman-teman, ini tandanya udah masak. Kita boleh menghidangkannya di tempat ya. Ya, sudah siap. Kita tinggal menambahkan seledri ya di atasnya. Lalu kita tambahkan bawang goreng. Ya. Nah, teman-teman, ini sudah masak, siap dihidangkan ya teman-teman ya. Bisa teman-teman coba di rumah, ini sangat nikmat teman-teman ya. Baiklah, sampai di sini masakannya sudah masak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.